Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satria Uneh. Satria memang unik dan aneh. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai pesawat sederhana jenis bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang sangat banyak manfaatnya dalam memudahkan suatu aktivitas. Berikut beberapa alat yang menerapkan prinsip bidang miring. Yang pertama, papan. Berdasarkan gambar, terdapat beberapa pekerja yang sedang memindahkan batang pohon besar ke bak truk menggunakan papan yang diposisikan secara miring. Mereka dengan mudah memindahkan batang tersebut dari bawah ke bak truk dengan cara didorong. Dengan cara seperti ini, gaya yang dikeluarkan menjadi lebih kecil daripada diangkat secara langsung. Yang kedua, jalan yang berkelok-kelok. Di daerah pegunungan, jalan tanjakan itu dibuat berkelok-kelok. Mengapa? Karena kalau tanjakan itu dibuat lurus, gaya dorong mesin akan terus bekerja secara ekstra di posisinya. Maksudnya, ketika motor atau mobil melewati jalan yang menanjak, mesin itu akan terus berada di posisi gigi rendah tanpa adanya perubahan kecepatan. Nah, ini tentunya menjadikan mesin bekerja lebih berat dan juga cepat mengalami panas yang berlebih atau overheat. Berbeda halnya dengan jalan yang dibuat berkelok-kelok. Pada jalan yang dibuat berkelok-kelok ini akan ada jalan mendatar dengan jarak yang cukup, yang pada saat itu mesin menghela nafas. Maksudnya, kendaraan ada kesempatan untuk merubah posisi gigi mesin sehingga terjadi perubahan kecepatan dan kerja mesin itu menjadi lebih optimal. Nah, tanjakan yang dibuat berkelok-kelok itu menjadikan mesin mengeluarkan gaya dorong yang lebih kecil dibandingkan tanjakan yang dibuat lurus. Yang ketiga, tangga. Tangga sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya tangga memudahkan kita untuk bisa berada di lantai atas. Kita tidak perlu repot-repot untuk memanjat dinding agar bisa sampai di lantai atas. Kemudian yang keempat, alat bidang miring lainnya adalah kapak atau pisau. Nah, di kedua sisi pada bagian bawahnya ini dibuat miring sehingga menjadi tajam. Dengan demikian, gaya yang dikeluarkan menjadi lebih kecil serta memudahkan kita dalam memotong sesuatu, misalnya memotong daging. Nah, apabila tidak dibuat seperti itu, maka kita akan kesulitan untuk memotong daging tersebut. Selanjutnya yang kelima, pahat. Pahat ini prinsip kerjanya sama dengan baji atau kapak. Yang terakhir, sekrup. Pada sekrup terdapat lekukan yang melingkar dari leher sekrup hingga bagian bawah. Nah, lekukan ini disebut dengan ulir. Adanya ulir ini memudahkan kita untuk memasukkan sekrup ke suatu bahan dengan cara diputar sambil ditekan menggunakan alat, yaitu obeng. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai keuntungan mekanis pada bidang miring. Seperti tampak pada gambar bahwa terdapat bidang miring yang memiliki ketinggian sebesar H dan panjang bidang miringnya sebesar S. Lalu ada sebuah bola padat yang memiliki berat sebesar Fb akan dipindahkan dari bawah ke atas dengan cara didorong menggunakan gaya sebesar Fk. Untuk menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring, kita tinggal membandingkan besaran yang sejenis. Misalkan S dan H adalah sama-sama besaran panjang, lalu Fb dan Fk yaitu sama-sama besaran gaya. Lalu bagaimana cara membandingkannya? Nah, kita bandingkan besaran gaya atau besaran panjang yang nilainya besar dibandingkan dengan yang nilainya kecil. Pada besaran gaya beban nilainya lebih besar daripada gaya kuasa. Jadi keuntungan mekanisnya dapat kita tuliskan Km sama dengan Fb berbanding Fk atau Fb per Fk. Kemudian kalau kita lihat besaran panjang bidang miring yang S ini nilainya lebih besar daripada ketinggian yang H. Jadi keuntungan mekanisnya dapat kita tuliskan Km sama dengan S per H. Lalu, karena keuntungan mekanisnya memiliki rumus yang sama, ini dan ini, sehingga rumus tersebut menjadi Fb per Fk sama dengan S per H.
dengan keterangan FB adalah gaya beban dengan satuan Newton dan FK adalah gaya kuasa, satuannya sama Newton. Kemudian S yaitu panjang bidang miring, satuannya meter, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Contoh soal. Terdapat sebuah balok dengan berat 240 Newton akan dipindahkan dari bawah ke atas yang jaraknya 3 meter. Nah, untuk memudahkan pemindahan, kita gunakan bidang miring yang panjangnya 6 meter. Berapakah gaya kuasa minimal yang harus dikeluarkan untuk memindahkan balok tersebut, dan tentukan keuntungan mekanisnya. Kita selesaikan yang pertama dulu, yaitu menentukan gaya kuasa atau FK. Kita gunakan rumus ini. Kita masukkan nilai FB 240 Newton, FK-nya dicari, S-nya 6 meter, dan H-nya 3 meter. Karena yang kita cari FK posisinya ada di bawah, maka kita pindahkan jadi di atas. Begitu juga yang 6/3, jadi 3/6. Jadinya seperti ini. Lalu dikali 240. Nah, kita coret 240 dan 6. Coret di sini artinya diperkecil atau dibagi. Hasilnya 40. Kemudian bilangan yang tersisa adalah 3 dan 40. Kita kalikan, hasilnya 120 Newton. Jadi hasil ini merupakan gaya minimal yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memindahkan balok tersebut ke atas. Kemudian kita akan menghitung keuntungan mekanisnya. Ingat, untuk menghitung keuntungan mekanis, kita cukup membandingkan besaran yang sejenis, yang nilainya besar dibandingkan dengan yang nilainya kecil. Telah Bapak sampaikan bahwa gaya beban itu lebih besar nilainya daripada gaya kuasa. Jadi rumusnya KM sama dengan FB berbanding FK atau FB per FK. Kita masukkan nilai FB 240 Newton per nilai FK 120 Newton. Yang ini langsung kita bagi, hasilnya sama dengan 2. Atau kita bisa menghitung dengan cara membandingkan S dan H. Kita masukkan nilai S dan H-nya, lalu diperoleh hasil yang sama, yaitu 2. Nah, ternyata hasilnya sama, baik menggunakan rumus yang membandingkan besaran gaya maupun besaran panjang. Nah, sekarang coba latihan soal. Simak baik-baik gambarnya, kemudian jawab pertanyaannya. Untuk jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Bagi 3 orang pertama yang menjawab dengan tepat, maka akan mendapatkan kuota internet. Tuliskan nomor kontaknya untuk pengiriman kuota internet. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mencoba. Good luck!